Kita hidup di era di mana kelihatannya lebih penting daripada kenyataannya. Orang berlomba-lomba pamer logo besar di baju, kunci mobil di meja, sampai pamer saldo ATM di media sosial. Tapi tahu nggak, di luar sana ada sekelompok orang yang jalannya santai, bajunya nggak bermerek, tapi punya aset yang cukup untuk menghidupi 7 turunan. Mereka adalah penganut stealth wealth atau diam-diam kaya. Hari ini, kita akan bongkar kenapa mereka memilih untuk sembunyi dan bagaimana cara mereka membangun kekayaan tanpa harus validasi ke siapapun. Hal pertama yang harus kita pahami adalah perbedaan antara being rich dan being wealthy. Menjadi rich atau kaya seringkali cuma soal pendapatan yang besar yang langsung habis buat gaya hidup. Ibaratnya, punya air terjun uang tapi langsung jatuh ke selokan. Tapi menjadi wealthy atau makmur adalah soal seberapa banyak aset yang kamu miliki dan seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa harus kerja lagi, alias punya sumur keuangan yang tak pernah kering. Orang yang diam-diam kaya paham satu hal, gengsi itu mahal harganya. Mereka lebih memilih beli saham atau tanah yang nilainya naik daripada beli barang mewah yang harganya langsung terjun bebas begitu keluar dari toko. Mereka berinvestasi pada hal-hal yang tidak terlihat mata, namun terus tumbuh nilainya. Kenapa mereka diam? Jawabannya simpel, privasi. Saat semua orang tahu kamu kaya, kamu jadi target. Target orang pinjam uang, target penipuan, sampai target ekspektasi sosial yang melelahkan. Rasanya seperti hidup di bawah sorotan lampu panggung 24/7. Dengan diam, mereka mendapatkan kebebasan. Mereka bisa masuk ke pasar tradisional tanpa dipandang beda, dan bisa hidup tenang tanpa takut digibahi tetangga. Bagi mereka, kekayaan itu untuk membeli waktu dan pilihan, bukan untuk membeli perhatian orang lain. Privasi adalah benteng mereka dari kerumitan dunia luar. Terus, gimana caranya kita mulai membangun kekayaan dengan tenang? Pilih kualitas, bukan logo. Beli barang yang awet bertahun-tahun, yang punya fungsi maksimal, tapi nggak harus teriak, "Saya mahal." Investasi pada barang yang memberikan nilai jangka panjang, bukan status sementara. Otomatisasi tabungan dan investasi. Sebelum uangnya terlihat di rekening dan bikin gatal ingin belanja, langsung atur otomatisasi untuk dialihkan ke tabungan darurat atau akun investasi. Biarkan uangmu bekerja untukmu tanpa perlu kamu sadari. Punya inner circle yang sependapat. Bertemanlah dengan orang yang gak bakal nanya, kapan ganti mobil? Tapi nanya gimana perkembangan portofoliomu. Cari support system yang mendukung tujuan finansial jangka panjangmu. Humble di luar, sultan di rekening. Jadilah orang yang paling biasa di ruangan, tapi punya tabungan paling besar. Tidak perlu validasi dari siapapun, karena kebebasan finansial adalah validasi terbaik. Pada akhirnya, kekayaan sejati itu nggak butuh tepuk tangan. Kalau kamu harus pamer untuk merasa berharga, mungkin yang kaya cuma egomu, bukan rekeningmu. Jadi, mulai sekarang, fokuslah membangun aset, bukan membangun kesan. Karena pada akhirnya, tidur nyenyak tanpa cicilan jauh lebih mewah daripada tas branded hasil utang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kaya.